Halo, selamat datang di LJH Real Talk. Tempat kita ngobrol properti serius, santai, tapi dalam. Karena apa? Karena kita akan berbicara dengan orang-orang yang memang hidup di dalam industri properti itu sendiri. Hari ini spesial, bersama saya hadir ada Pak Oka Mahendra sebagai founder dari LJH Realty di Indonesia. Pak Oka, apa kabar Pak? Sehat? Sehat dong. Yes. Pak Oka, ini kan udah banyak orang tahu nih tentang LJH Realty di Indonesia nih. Nah, sekarang apa sih Pak yang jadi visi misi, yang melatar belakangi LJH Realty itu sendiri? Ini kan banyak orang yang masih penasaran nih Pak. Boleh dijelasin nggak? Yes, tentu saja. Saya akan jelasin makna dari bundaran ini. Bukan berarti ini Oka ya, bulat-bulat begini. Tapi LJH Realty adalah singkatan dari Leading Journey Home. Yang punya makna di mana kita bisa membawa orang dari suatu perjalanan hidupnya menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, LJH Realty ini kita itu hadir di 8 kota, diantaranya itu di Jabodetabek, Batam, Bandung, Ujung Pandang, Bali, Jogja, Semarang, Solo. Mantap ya? Yes. Tapi buat saya ya Mas, LJH Realty ini nggak cuman sekedar kantor dan jaringan. Tapi buat saya ini sesuatu yang personal banget dan merupakan passion saya. Dan saya anggap ini udah kayak anak saya yang ketiga. Tapi pasti ada nih Pak, ada cerita yang mengawali sehingga semua ini bisa terjadi nih LJH Realty ini. Boleh dong Pak dikasih clue sedikit nih, apa sih yang dibalik cerita ini semua nih apa nih? Waduh, mungkin belum banyak yang tahu. Tapi sebenarnya saya dari umur 5 tahun itu udah terjun di bidang properti, Mas. Bapak saya kan developer. Jadi, kita itu tiap weekend, di mana anak-anak lain kegiatan rekreasinya main layangan, kegiatan rekreasi saya nih, naik hardtop, dibawa ke proyek. Zaman dulu itu namanya Karawaci. Masih gelap gulita. Serem. Belum ada tol, belum ada apa-apa. Disitulah saya mengikuti bapak saya dan mempelajari dan jadi cinta dan jatuh hati sama yang namanya properti ini, Mas. Jadi dari saya kuliah, saya sudah mulai tahu ini panggilan hidup saya. Saya tahu bahwa properti lah itu untuk saya. Dan ketika bapak saya sudah almarhum, ini adalah salah satu cara saya untuk menghormati bapak dan mengenang bapak saya, yaitu dengan melanjutkan usaha propertinya dengan saya mendirikan LJH Realty ini, Mas. Seru ya, dari kecil udah kebentuk kayak tadi. Jadi ya emang esensi dari tertarik atas propertinya udah jadi ya. Nah Pak, sekarang dunia properti ini kan cukup keras, menarik, dinamis, sangat complicated nih. Nah, Yes. gimana nih Bapak nyikapin dan cara pandang Bapak terhadap properti itu sendiri gimana nih Pak? Boleh share? Benar, jadi gini, saya punya cerita lucu sekali. Karena ketika saya pertama kali mulai di bisnis properti, Anda bayangin orang baru lulus kuliah. Ceking, kurus kering, nggak kayak sekarang ya. Kan udah Pakai makmur, Pak. kacamata, dan Anda percaya nggak, kulit saya itu dulu putih. Kayak bintang film Dracin. Asik. Ketika saya bergelut di properti, seiring dengan naiknya rezeki dan kesuksesan saya, kulit saya juga berubah warna. Inilah ya, hitam kelam ini adalah warna kesuksesan, Mas. Asik. Artinya apa sih dinamikanya itu? Ya kita harus banyak sering sekali di lapangan Pasti Pak. membangun product knowledge sampai akhirnya ya kita bisa tampil meyakinkan karena kita menguasai bidangnya. Tapi challenge saya terbesar adalah ngiyakinin orang bahwa saya capable, apalagi masih muda. Nah, di sini saya ingin sharing sama semua pemirsa, sahabat LJH Realty yang mendengar podcast ini. Kita janganlah menjadi orang yang memblokir rezeki orang. Maksudnya begini, nomor satu musuh dari kita itu adalah kita selalu ngerasa, wah masih perintis nih, gue masih muda.
gue pengen cari nih kerjaan yang sesuai mood. Tapi tanpa disadari, kita dulu yang muda, sekarang udah lagi nggak muda lagi. Dan sekarang mungkin banyak teman-teman yang, wah gue Gen Z nih. Ya, you are now Gen Z, tapi bentar lagi Anda lah yang akan menjadi Gen X-nya. Yes. Jadi yang saya sadari adalah, apapun juga, waktu terbatas, bener kata nasihat orang tua, waktu adalah uang. Kita mesti gaspol, nggak bisa. Tentukan karirnya, gabung, pelajari, dan fokus. Dari situ kita baru bisa sukses. Menarik ya, jadi teman-teman, usia nggak pernah bohong, pengalaman nggak pernah bohong, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, sekarang udah lebih hampir 2 dekade nih Pak, pengalaman Bapak berjalan di properti. Apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar yang pernah Bapak jalanin, yang pernah Bapak temuin dalam menjalani industri ini Pak? Boleh cerita? Tantangan besar itu tentu saja banyak. Dan kalau kita ngomong ekonomi ya, kita pernah Asian Financial Crisis, kita Yes. pernah COVID, COVID, Anda ya, juga parah. mengalami Betul. ya, kita meeting di balik selimut Ya. ya, dipegang guling sambil kita nge-zoom, itu berat. Tapi yang paling berat menurut saya adalah mendirikan suatu merek properti nasional baru. Tentu saja namanya kita bikin sesuatu itu penuh keraguan, bisa nggak tidur waktu itu, Mas. Jadi, ini orang ada nggak sih yang mau gabung Ya. sama saya jadi marketing? Ada nggak sih prinsipal yang mau percaya sama saya buka kantor? Terus, aduh, kita udah buka, kan kos jalan terus ya. Sewa mesti bayar, gaji, internet, ya, segala macam fixed cost mesti jalan, sedangkan income masih belum stabil. Jadi, challenge terbesar buat saya adalah sebenarnya menjadi seorang pengusaha. Nggak semudah yang banyak orang bayangin. Oh, jadi bos mah enak. Lah, sebenarnya paling enak itu jadi marketing. Komisi satset beres. Tapi disitulah saya merasa saya beruntung. Karena dalam perjalanan dan tantangan terberat saya itu, saya ketemu berbagai macam orang luar biasa. Ada kawan saya, Pak David, ada Bu Eni, ada Ya, Bu Melan, Bu Rita, Bu Win. They are the most amazing personality yang nggak pelit berbagi ilmu ke saya, sehingga mereka yang membantu menjadikan saya seperti ini. Jadi, saya pelajarin kalau kita punya niat baik, ketemu dengan orang-orang yang visinya sama, kita itu nggak cuma bisa survive waktu itu, tapi kita tuh udah growing luar biasa. Bayangin, sekarang itu kantor kita udah 36, marketing kita tuh udah 800 orang lebih, Mas. Ya. Jadi amazing banget deh. Spektakuler ya, jadi perjalanannya selama 2 dekade ini tentunya naik turunnya ada, badainya juga banyak, tapi kita nggak pernah berhenti berjuang, bahkan setelah badai berlalu, muncullah brand baru tadi. Nah, sekarang nih Pak, kalau kita berandai-andai kita bisa mengulang waktu, apakah Pak Oka tetap di jalur properti? Oke, kalau tiba-tiba Doraemon nongol dan menawarkan mesin waktu, jawaban saya akan sama. 100% saya akan tetap di properti. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu Pak? Because semua orang kaya butuh properti, orang itu bisa kaya dari properti, dan ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya properti itu kan kesannya modal ya. Mau jadi developer mesti punya duit banyak. Yes. Mau jadi investor juga mesti punya duit banyak. Tapi sebenarnya ada satu profesi yang bisa kita kaya raya dan sukses itu adalah broker properti. Nyaris tanpa modal. Modalnya cuma satu, ya tekad kita, kemauan kita untuk belajar dan berusaha, dan kita juga bisa menjadi sukses dengan menjadi broker itu, Mas. Jadi, absolutely properti dah, all the way. Properti lagi tuh. Pasti. Ya, on track. Konsisten ya teman-teman ya. Walaupun udah dikasih kesempatan mesin waktu, tetap di properti lagi. Yes. Nah, Pak Oka, kalau reward terbesar selama Bapak di industri ini, apa nih Pak? Alright, kalau buat saya itu yang benar-benar personal buat saya adalah begitu banyak orang yang bisa sukses dari menjadi broker properti. Dari nggak punya apa-apa, punya motor, punya mobil, nyekolin anak, pengobatan mamanya, bahkan ada yang sampai rumahnya kebakaran bisa beli rumah lagi, itu semua berkat menjadi broker properti. Yang kedua, saya itu sangat bahagia sekali kalau kita itu bisa menjodohkan pembeli sama penjual. Penjual ada suatu kebutuhan,
pembeli juga ada sesuatu impian, dan ketika mereka itu punya rumah pertama tuh amazing banget rasanya buat saya. Dan yang paling penting adalah namanya di dalam dunia, dengan kita reward properti adalah bisa jalan-jalan ke seluruh dunia, dan of course money ya Mas, duit. Luar Itu adalah biasa ya. luar biasa banget. Luar biasa. Jadi selain tujuannya baik, ngumpulin orang-orang baik, untuk memberikan pelayanan yang baik, dan hasilnya baik, plus dapat reward Nah yang itu baik, dia. jalan-jalan Nomor ya. satu jalan-jalan. Luar biasa. Tapi teman-teman, satu lagi nih Pak. Kalau tadi kita sudah proyeksi ke belakang. Kalau ada kesempatan, bisa mutar waktu. Nah sekarang Pak, kalau proyeksi Bapak ke depan, apa sih yang menjadi cita-cita Bapak dalam industri ini, dalam LGH Realty tentunya? Kalau cita-cita saya tentu saja ada dua nih. Nomor satu, agar semakin banyak orang aware tentang profesi broker properti ini, bisa benar-benar nggak cuma jadi kerjaan sampingan ibu-ibu rumah tangga ya, tapi benar-benar ini profesi yang kamu bisa make serious money, dan kamu bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup kamu. Jadi biar makin orang aware, bisa loh broker properti ini. Dan tentu saja yang kedua, biar profesi kita ini semakin profesional, semakin beretika, dan semakin baik. Terutama ya dengan baru saja terbit ya, Permendak 33 2025. Yes, yang mengatur industri kita biar semakin baik lagi. Jadi harapan saya adalah Indonesia ini tidak hanya bisa ngikutin, oh luar negeri bagus maju ya, tapi kita yang bisa diikutin sama luar negeri. Itu bakal luar biasa banget. Buat teman-teman yang sudah join tapi masih meraba-raba karena dia benar-benar masih newbie, maupun teman-teman yang udah ada keinginan tapi masih ragu-ragu, boleh nggak nih Pak kasih kiat-kiat, kasih tips khusus biar mereka makin mantep lagi nih Pak? Alright. Pertama-tama, selamat untuk Anda yang udah bergabung ke bisnis kita, broker properti. Tipsnya apa? Tipsnya adalah, guys, never give up. Persistent. Kalau di sini bukan seberapa pinternya kita, tapi kita yang penting persisten aja, on track, dan jangan pernah menyerah. Kalau ada yang nggak ngerti, semua bisa dipelajarin kok sekarang. Banyak training, ada AI, ada macam-macam. Tapi sepinter pun Anda, kalau nggak ada effort dan cepat menyerah, nggak bakal bisa jadi. Jadi keep at it, never give up. Itu tips dari saya. Catat teman-teman semua ya. Jadi persistence, never give up, itu adalah kunci sukses bersama kami. Luar biasa banget nih Pak Oka. Terima kasih waktunya udah mau sharing, udah mau kasih kita insight, udah mau kasih kita tips. Banyak banget manfaat, banyak banget daging yang kita dapat hari ini. Dan teman-teman jangan lupa apa Pak? Like, share, dan subscribe ya teman-teman semuanya. Kita akan hadir di episode berikutnya, membahas lebih dalam tentang dunia properti, tentang bisnis ini, tentang opportunity yang kita bisa dapat lebih dalam dan lebih luas lagi apa yang kita bahas tentang properti. Nah, teman-teman, ikutin terus LGH Real Talk, di mana kita nggak hanya berjualan, tapi kita membangun kehidupan. LGH Realty, build your future. Off screen, door. Ini aman, door. Terlibat di dunia. Ini apa yang bisa Bapak sampaikan? Tadi ketiup bocor ya. Ini deh. 3, 2, 1. Belum tertarik. Belum, masih ada lagi. Like, share, dan subscribe, Pak. Like, share, and subscribe. Aku tadi apa? Klik.